terus Kak. Teman, ada yang mau ikutan kebut-kebutan nggak? Tenang, bukan sembarang ngebut nih, tapi Otan dan Kawijil lagi main off-road. Salah satu cabang motorsport ini memang pas banget buat kalian yang suka memacu adrenalin. Gimana nggak menantang teman? Medan lintasannya aja menyusuri hutan serta jalan bebatuan seperti ini. Seru abis. Dan biur, lengkap deh kena cipratan air juga. Sensasi main off-road memang luar biasa menyenangkan teman. Gak perlu malu untuk teriak ya. Loh, ada apa Kak? Kok tiba-tiba berhenti? Loh, kenapa Mas? Moga Mbak kita beli dulu ya. Kita turun dulu. Oh iya Ya. Kita cek ya. Bagus banget ya suasana. Mas, ular Mas. Ular Mas. Itu Mas. Hati-hati Mas. Waduh, hati-hati Mas. Sepertinya ular ini galak dan merasa terusik. Tenang Sob, kita nggak akan melukai kamu kok. Tuh kan Sob, kita hanya ingin mengembalikan ke tempat tinggal kamu aja kok. Kalau di bawah tadi, kamu bisa tak sengaja ditabrak kendaraan off-road yang melintas. Nah, teman di rumah kira-kira tahu nggak nih jenis ular apa yang Otan temukan tadi? Simpan jawabannya untuk segera Otan bahas ya. Hayo, siapa yang jawab ular weling atau welang? Motif belang pada tubuh Sobat Otan ini memang mirip sih, tapi masih kurang tepat teman. Jawaban yang benar adalah ular taliwangsa atau ular cincin emas. Berbeda dengan welang dan weling yang memiliki karakter semi-akuatik, ular cincin emas ini justru arboreal dan hidup di pepohonan. Pada umumnya, ular pohon memiliki ekor yang lebih panjang agar dapat mengait di dahan pohon. Gimana sih kesan pertama teman di rumah melihat ular cincin emas ini? Wah, ternyata ada yang ketakutan tuh. Ya memang patut diwaspadai loh jika kalian bertemu dengan ular kolubrid satu ini, karena ular cincin emas memiliki bisa menengah, meski tidak sampai menyebabkan kematian. Teman, bukan cuma warna hitam pada tubuh cincin emas yang membuat ia terkesan garang dan menakutkan. Ular ini sangat-sangat siaga terhadap sekitarnya. Ia selalu siap memasang kuda-kuda dengan membentuk badan seperti huruf S. Kenapa lagi sih Sob? Lagi ada mayem gini kok kelihatan tegang banget. Relax aja kali, anginnya lagi sepoi-sepoi banget nih. Tidak, ternyata ular cincin emas ini bukan siaga karena ingin diserang hewan lain, tapi itu di sebelah sana. Ia justru siap memangsa burung kutilang. Astaga, apa yang harus Otan lakukan? Aduh, sepertinya Sobat Otan si ular sedang dalam kondisi lapar. Ia terus memerhatikan burung itu dari kejauhan. Perlahan tapi pasti, ia semakin mendekat ke arah target. Sungguh burung kutilang yang malang. Teman, ular cincin emas cukup cekatan ketika melihat suatu pergerakan. Ular bertaring belakang ini tak segan untuk cepat-cepat menyerang mangsa atau bahkan memberi perlawanan saat merasa tidak nyaman. Kondisi makan-memakan seperti ini sangat lumrah ya teman. Di alam, ular cincin emas memang memburu burung-burung kecil, kelelawar, kadal, dan hewan kecil lainnya.
Kak Wijil, gayanya kayak anak pramuka lagi main kode semafor. Lah. Kok kainnya malah diarahkan ke Sobat Otan? Waduh, si cincin emas terus menyerang kain hitam ini. Hei, kamu kenapa, Sob? Kira-kira teman di rumah ada yang paham nggak? Kenapa Sobat Otan si ular terus melakukan strike di depan kain hitam? Begini penjelasannya. Ular memiliki lubang sensor panas yang berada di atas bibirnya sebagai pendeteksi panas tubuh. Salah satu cara ular nokturnal ini merasakan pergerakan mangsa ya melalui sensor panas ini, teman. Meskipun hanya ada selembar kain hitam di depan cincin emas ini, tapi aksi strike Sobat Otan dipicu oleh panas yang dihasilkan oleh kain hitam. Warna hitam memang dapat menyerap semua cahaya dan tidak dipantulkan kembali. Itu sebabnya ular cincin emas sangat peka terhadap kain berwarna hitam. Otan juga udah siapin kain warna putih untuk pembuktian ke teman di rumah kok. Buat yang penasaran, Markinton, mari kita tonton. Nah, lihat kan teman, si cincin emas slow aja tuh dihadapkan dengan kain warna putih. Gimana? Pembuktian kali ini sama-sama kita nyatakan sukses ya. Cakep! Wits! Ternyata belum selesai gitu aja teman. Kak Wijil masih mau menguji sensor panas cincin emas dengan balon ini. Balon kuning ini sudah diisi dengan air hangat. Nah, kira-kira cincin emas tetap bisa mendeteksi panas air yang berada dalam balon kah ya? Yuk kita cekidot. Nggak perlu waktu lama, cincin emas langsung ambil sikap menyerang balon tersebut. Balon kuning pun meletus. Om editor, tolong ulang adegan keren ini sekali lagi ya. Wow, ternyata karet yang notabene-nya sebagai isolator panas atau penghambat panas masih bisa dideteksi oleh sensor yang dimiliki ular cincin emas. Keren, wow. Mari kita lanjut dengan balon warna biru ini ya. Meski berisi air dingin, mungkin gak ya Sobat Otan tetap menyerang karena pergerakan dari balon ini? Nggak pakai lama, yuk kita simak. Yah, kok kamu gak semangat kayak tadi sih Sob? Cincin emas ini gak tertarik dengan balon biru itu teman. Sepertinya ular cincin emas lebih mengutamakan sensor panas untuk mendeteksi sekelilingnya daripada melihat suatu pergerakan. Nampaknya masih ada yang lapar berat nih teman. Itu tuh, si cincin emas rela turun ke tanah untuk mencari sesuap daging. Ular pohon ini sesekali hanya turun ke tanah untuk mencari mangsa, seperti tikus dan kadal. Astaga, bukan kadal yang ditemukan, tapi malah ketemu biawak jumbo. Waduh, gawat. Cincin emas harus cepat kabur dari sini jika tidak ingin terkena sabetan ekor biawak. Come on Sob, kabur. Lah. Bagaimana ini? Kenapa mereka berdua semakin mendekat? Tidak. Ampun Abang Biawak. Jangan sakiti ular cincin ini ya. Dia cuma mau cari makan aja kok. Rupanya ular cincin ini nggak pandang bulu teman. Biawak yang berukuran jauh lebih besar juga ingin diserang loh. Hentikan! Biawak ini bukan lawan yang sepadan buat kamu ular. Astaga! Serangan cincin emas ini mengenai leher biawak. Aduh, Otan jadi panas dingin nontonnya.
Jangan coba-coba deh mengusik sobat Otan satu ini, karena ia ular yang sangat temperamen. Jika merasa terancam dan ada yang gak beres, langsung wush! Patokan cincin emas siap menyambar. Ya ampun, syukurlah biawak ini tidak bergeming. Sepertinya ini jadi hari keberuntungan kamu, Lar, karena biawak ini tidak dalam kondisi lapar. Kamu diacuhkan meski sudah menyerangnya beberapa kali. Terima kasih ya, Bang Biawak. Halo teman, sekarang Otan dan Dokter Yoni mau mengunjungi salah satu tempat pemerahan susu sapi yang berada di Lembang, Jawa Barat. Kali ini, Dokter Yoni beserta tim medis dari Rumah Sakit Hewan Cikole Lembang akan melakukan check up kesehatan pada sapi yang berada di sini. Dokter, sepertinya Otan melihat ada sapi yang sedang kurang sehat deh. Di sebelah sini, Dok. Sob, kamu terlihat agak lemas. Tenang ya, Pak Dokter akan segera cari tahu penyebabnya. Teman, yang pertama kali harus dilakukan adalah pengecekan secara fisik. Apakah ada luka dan sebagainya pada tubuh sapi. Selanjutnya adalah pengambilan sampel darah atau bisa disebut rapid test. Hayo, pasti kalian sering dengar di masa pandemi ini. Selanjutnya, tes yang akan dilakukan adalah swab PCR. Iya betul, kalian gak salah dengar kok. Cara pengambilan sampelnya kurang lebih sama dengan manusia, teman. Tetapi, tes rapid dan swab PCR yang dimaksud tidaklah sama dengan kasus COVID-19. Rapid dan swab PCR yang dilakukan pada hewan untuk mendeteksi keberadaan sel bakteri atau virus. Bakteri dan virus inilah yang mempengaruhi kualitas dari susu sapi yang akan dikonsumsi oleh manusia. Pemeriksaannya sudah selesai, Sob. Otan doakan semoga hasilnya baik-baik saja ya. Semangat! Teman, setelah pemeriksaan kesehatan pada sapi, sekarang Otan dan Pak Dokter mau mengecek sapi yang sedang mengandung. Yang menjadi target pengecekan kali ini adalah sapi yang sedang hamil 7 bulan. Seperti mamalia lainnya, sapi mengandung selama 9 bulan, teman. Kali ini dokter akan menggunakan alat ultrasonografi atau USG. Alat ini menggunakan gelombang frekuensi tinggi yang tidak dapat didengar oleh manusia. Keunggulan dari pemeriksaan USG adalah dapat mengetahui perkembangan, ukuran, dan jenis kelamin sapi. Janin sapinya sehat, teman. Semuanya terlihat normal dan tidak terdapat kelainan. Semoga kamu bisa lahir ke dunia dengan selamat ya, Sob. Setelah itu, main deh sama Otan. Sampel darah dan swab yang sudah diambil tadi langsung dikirim ke laboratorium. Lalu sampel akan dicek untuk mengetahui apakah sapi terpapar virus atau bakteri. Sebenarnya, tes rapid dan PCR ini sudah lama dilakukan pada hewan ternak, teman. Syukurlah, dari hasil lab semuanya baik-baik saja. Si sapi hanya butuh tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan stamina tubuhnya. Waduh, ada apa ini? Kok sepertinya ada sesuatu yang penting? Kira-kira ada apa ya? Kok Otan jadi khawatir? Teman, ternyata ini salah satu fasilitas terbaru dari rumah sakit hewan ini. Imbauan untuk tetap di rumah saja di masa pandemi bikin para pemilik hewan kesulitan memeriksakan peliharaannya. Itulah mengapa di rumah sakit hewan ini membuka layanan house call atau panggilan tim medis ke rumah. Sepertinya semua sudah siap. Ayo, langsung gas, Dok.
memanggil tim medis dari rumah sakit hewan adalah Kak Della. Kak Della sangat khawatir karena kucing kesayangannya Kitty sedang sakit. Sudah beberapa hari ini, Kitty tidak nafsu makan dan selalu bersin. Dengan sigap, tim medis langsung mengecek keadaan sobat Totan ini. Nampaknya flu yang dialami Kitty sudah cukup parah, teman. Oleh karena itu, tim medis berinisiatif untuk membawanya ke rumah sakit untuk pengecekan lebih lanjut. Mudah-mudahan kamu selalu sehat ya, Sob. Kak Della juga harus ikut nih. Semua tindakan medis untuk Kitty harus mendapatkan persetujuan Kak Della sebagai pemiliknya. Sebentar lagi sampai nih, Sob. Bertahan ya. Sesampainya di rumah sakit, Sobat Totan ini langsung diperiksa lebih detail, teman. Seperti yang tadi Otan bilang, dokter mendiagnosa Kitty mengalami flu berat. Hal ini bikin ia sulit untuk bernafas. Flu pada kucing nggak bisa dianggap remeh. Jika dibiarkan, dapat berakibat fatal, terutama bagi anak kucing. Bisa menyebabkan kematian, teman. Sesama kucing dapat mudah menularkan flu, namun sangat rendah kemungkinannya tertular ke manusia. Loh, Sob, kamu mau dibawa kemana? Kak Della, ayo ikuti si Kitty. Duh, Otan jadi makin deg-degan nih. Karena infeksi yang menyerang Kitty sudah cukup parah, maka dokter melakukan pemeriksaan X-ray atau ronsen kepada Kitty. Sabar ya, Kak Della. Setelah hasil radiologi keluar, selanjutnya dokter akan membaca hasil tersebut. Pada kasus Kitty kali ini, flu yang dialami masih bisa ditangani. Tapi sepertinya Kitty harus dirawat inap di rumah sakit karena kondisi tubuhnya yang lemah. Sehat-sehat ya Kitty, Otan selalu mendoakanmu. Duh, Kak Della kayaknya galau banget ya ditinggal sama Kitty. Loh, Kak Della mau video call sama siapa tuh? Ini ada anjingnya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Wah, ternyata Kak Della menghubungi pihak rumah sakit hewan untuk menjenguk Kitty secara online, teman. Keren. Bukan Molly. Ini nih salah satu inovasi dari rumah sakit hewan di masa pandemi. Semua bisa dilakukan secara online, termasuk dalam urusan menjenguk pasien. Kitty sudah terlihat lebih sehat, teman. Syukurlah, Otan senang lihatnya. Cepat kembali ke rumah ya, Sob. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, teman. Jangan khawatir, jangan risau. Besok Otan akan kembali menjumpai kalian kok. Ingat, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Otan pamit.